Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran sentral dalam pengembangan ekosistem digital, mulai dari pemberdayaan startup, pemanfaatan Internet of Things dan kecerdasan artifisial, akselerasi industri game, peningkatan layanan telekomunikasi, hingga modernisasi pos logistik dan juga penyiaran. Rencana strategis ekosistem digital periode 2025 hingga 2029 tengah dilaksanakan. Berikut capaian yang telah diraih hingga saat ini. Garuda Spark Innovation Hub telah hadir di Jakarta, Bandung, dan Medan. Pada tahun ini akan hadir juga di Aceh, Batam, Jayapura, BSD, Jogja, dan Malang, menjadi rumah bagi mimpi-mimpi startup digital tanah air. Kontribusi startup digital yang difasilitasi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital nasional telah menyentuh angka 289,5 miliar rupiah. Industri game nasional terus bertumbuh. Pendapatan studio game yang difasilitasi Komdigi 2021-2025 mencapai 485,83 miliar rupiah. Pada Februari 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Digital Addiction Response Assistance (DARA) sebagai ruang konsultasi aman dan privat bagi anak dan keluarga yang menghadapi adiksi digital. Kementerian Komunikasi dan Digital telah menerapkan IoT di sektor pertanian untuk meningkatkan hasil sekaligus efisiensi. Pada melon, hasil panen naik 33%, kualitas buah 7%, dan pendapatan petani 32%. Efisiensi juga meningkat, tenaga kerja 42%, pupuk 11%, air 15%, dan listrik 11%. Sementara pada padi dan jagung, produktivitas naik 5% dengan efisiensi pupuk hingga 44%. Di sektor perikanan, teknologi digital meningkatkan hasil budidaya ikan secara signifikan. Pendapatan naik 124%, panen 46%, pada tebar 61%, dan survival rate 21%, disertai efisiensi listrik 50%, serta pakan 9%. Revenue sektor pos logistik tahun 2025 mencapai 78,83 triliun rupiah. Kenaikan luar biasa ini ditopang oleh penguatan regulasi dan penataan ekosistem. PM Komdigi nomor 8 tahun 2025 memperkuat kepastian berusaha pada sektor pos. Sebanyak 92 kantor layanan pos universal baru telah beroperasi. Hingga tahun 2026, 5.114 dari 7.277 kecamatan di Indonesia telah memiliki kantor layanan pos. Berdasarkan dokumen UPU State of the Postal Sector 2025, nilai Integrated Index for Postal Development, 2IPD Indonesia naik menjadi 69,2. Hal ini mencerminkan peningkatan daya saing pos nasional. Kementerian Komunikasi dan Digital turut mendukung program Koperasi Merah Putih melalui integrasi startup binaannya untuk menciptakan transparansi dan percepatan penyaluran dana ke daerah. Perlindungan terhadap pelanggan telekomunikasi semakin meningkat. PM Komdigi nomor 7 tahun 2025 resmi mengakomodasi teknologi eSIM. Sampai dengan bulan Mei 2026 total sebanyak 2.151.258 pelanggan telah melakukan registrasi eSIM. Implementasi biometrik telah dilakukan secara bertahap melalui Peraturan Menteri Komdigi nomor 7 tahun 2025 untuk meningkatkan keamanan, melindungi pengguna, dan mendorong ekosistem digital yang lebih sehat dan aman. Hingga Mei 2026, registrasi biometrik telah menjangkau 1.933.700 pelanggan. Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Pedoman Etika KA telah disusun dan dipublikasikan. Surat permohonan penetapan Perpres dari Komdigi telah ditanggapi oleh Kemensetnek dan hasil penyesuaian oleh Komdigi telah disampaikan kembali kepada Kemensetnek untuk proses penetapan oleh Presiden. Layanan perizinan ekosistem digital telah tersertifikasi secara internasional melalui 3 sertifikasi untuk layanan perizinan pos, telekomunikasi, dan penyiaran. ISO 9001 menjadi bukti dalam menjaga mutu dan kualitas pelayanan. ISO 27001 memastikan pengelolaan keamanan informasi untuk melindungi data dan layanan digital. ISO 37001 memperkuat tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyuapan.
Komdigi juga menangani penyalahgunaan layanan SLI dan SIP Trans serta merumuskan mekanisme jual kembali jasa telekomunikasi. Dari startup, game, Internet of Things, pos logistik, telekomunikasi, penyiaran, hingga kecerdasan artifisial dan teknologi baru. Transformasi digital Indonesia terus melaju. Ini bukan sekedar angka, melainkan kontribusi nyata bagi Indonesia.